Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni astaudi'uka jami'a ma astafiduhu fi hadzal majlis hatta taruddahu 'alayya fi waqti ihtiyaji ilayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari bersama-sama bersyukur pada Allah dan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang paling bersyukur dan mensyukuri segala nikmat Allah yang telah kita terima. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besar beliau, para sahabat serta beliau, para tabi'in, man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Biqouli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar yang setia di rumah, yang setia senantiasa mengikuti pengajian tahsin Al-Quran di Masjid Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan panjenengan semua yang di rumah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sunnati lillahi ta'ala. Yang paling berat adalah menuntut ilmu, maka satu persatu itu tidak akan kuat, karena itulah medan perang. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan masjid yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sunnati lillahi ta'ala. Qaul di dalam banyak keterangan termasuk di kitab Fadhailul Amal ya diterangkan 9 daripada keutamaan masjid adalah diantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala dan ampunan. Melipat gandakan pahala dan ampunan. Mana dalilnya Pak Ustaz? Rasulullah SAW bersabda, Salatul rajuli fil jama'ati, Salatul rajuli fil jama'ati, salat seorang laki-laki dengan berjamaah, tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhifan. Dibanding salatnya di rumah atau di pasarannya lebih utama, yakni dilipat gandakan pahalanya dengan 25 kali lipat. Wa dzalika annahu idza tawaddaa, yang demikian itu karena bila dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, dengan menyempurnakan wudunya, thumma kharaja ilal masjidi la yukhrijuhu illa sholatu, lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan sholat berjamaah. Thumma lam yakhtu, bukan thumma tapi lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biya darajatun wa hutta anhu biya khati'atun. Maka tidak ada satu langkah pun dari langkahnya kecuali akan ditinggikan 1 derajat dan akan dihapuskan 1 kesalahannya. Fa idza shalla, maka apabila dia melaksanakan sholat,
lam tazalul malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu maka malaikat akan turun untuk mendoakannya selama dia masih berada di tempat sholatnya. Allahumma shalli alaihi Allahumma arhamhu wa la yazalu ahadukum fi sholati man tadhara sholata. Maka malaikat akan turun untuk mendoakannya selama dia masih berada di tempat sholatnya. Kemudian malaikat mendoakan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, dan seseorang dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan sholat selama dia menanti pelaksanaan sholat. Paham? Jadi hadis ini setelah saya pelajari, ya sudah dari sejak awal saya di sini sudah saya sampaikan, ya di sini saya ingatkan kembali, jangan sampai kita malas untuk datang ke masjid, karena di masjid ini di samping kita bertemu dengan temannya, menghilangkan rasa dengki di dalam hati, menghilangkan rasa tidak enak hati kepada temannya, yang tadinya gak enak hati jadi enak, jadi harmonis, jadi rukun kembali. Itulah masjid. Kalau langkah kita ke masjid ini sudah tidak baik niatnya, maka tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak datang ke masjid, sholat berjamaah itu dilipat gandakan 25 derajat, dan juga dalam hadis yang lain 27 derajat. Yang yang kita kenal di masyarakat itu hadis yang 27 derajat. Dan jika kita sebagai laki-laki datang ke masjid dengan niat sholat berjamaah, dengan syarat berwudu, menyempurnakan wudunya, membaguskan wudunya, yakni yang kita kemarin sudah kita jelaskan, yaitu sunnah-sunnahnya pun yang namanya menyempurnakan itu adalah semua sunnahnya dalam wudu, kemudian berdoa setelah wudu, itu namanya menyempurnakan wudunya, yaitu setiap langkah kita. Ya Pak, siapa yang paling jauh rumahnya ini? Pak siapa ini? Pak, jangan kenal semuanya siapa? Dokter Mansur S. Ini gitu Pak, siapa ini? Pak Musiman. Namanya Musiman. Musiman. Pas saya dan mana tertarik. Namanya bagus itu. Dua kali diulang musiman. Tidak apa-apa. Itu nama. Jadi yang penting musimnya iman terus begitu kan? Ya, musimam berarti setiap musim imannya tambah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pak Musimam ini setiap langkahnya dan derajatnya, setiap langkahnya ampunannya itu paling banyak. Derajatnya makin tinggi dan juga ampunannya, dosa-dosa itu makin cepat habis. Alhamdulillah, karena paling jauh rumahnya. RT 2 lagi sana, di sini RT 22 kan? Ya selisihnya 20 RT. Subhanallah. Iya. Dari turun gunung ya di sana. Alhamdulillah. Jadi paling banyak langkahnya diampuni dosanya oleh Allah, satu kesalahan dihapus oleh Allah, dan satu derajat diangkat oleh Allah. Semakin tinggi derajatnya, paling tinggi sekali itu Pak Musiman. Kalah Pak imamnya di sini, karena imamnya paling dekat rumahnya, dekat masjid. Alhamdulillah. Pak Jimat gak usah kiri, dan nanti rumahnya beda gitu. Ya, jangan dipindah, rumahnya sudah situ aja. Allahumma shalli ala Muhammad
sholat sunat tahiyatul masjid, ya, itu tidak hanya kita mendapatkan pahala sendiri, tetapi malaikat pun turun untuk mendoakannya. Dahsyat sekali Pak. Kita sholat sunat tahiyatul masjid, kemudian malaikat mengikuti kita, turun mendoakan kita, dan seraya mendoakan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Masya Allah, malaikat yang mendoakan Pak. Kemudian selama kita Pak Musiman ini, Nah, musiman berarti setiap musim imannya tambah, ya. Amin ya rabbal alamin. Umpama Pak Musiman ini ada tarhim datang duluan ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid. Kemudian Pak Musiman ini wirid. Nah, sejak wirid selesai sholat itu, Pak Musiman zikir subhanallah ataupun baca sholawat ataupun istighfar, dihitung sholat sunnah terus tanpa henti sampai melaksanakan sholat fardu. Enak apa enggak? Zikir saja subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, umpama terus begitu sampai sholat sunnah qabliyah, sampai sholat sunnah sholat fardunya dihitung, ya, dihitung sholat sunnah, tidak putus-putus Pak. Salam sholat sunnah lagi, salam sholat sunnah lagi, terus itu pahalanya luar biasa. Tetapi ada tapinya Pak, tidak batal dalam wudunya dan tidak berkata kotor dan di dalam hati tidak ada kedengkian. Nah, itu syaratnya. Nah, di antara kita, mohon maaf Pak ya, kadang-kadang ada teman kita yang terlambat sholat sunnah, ya, sholat sunnah terlambat. Kita ini kadang-kadang malah begitu. Ini haram hukumnya. Ini tidak diperbolehkan karena mengganggu orang sholat. Waktunya masih panjang. Waktu afdolnya, tepat waktunya itu masih panjang durasinya. Jangan sampai kita ada temannya datang terus kemudian sholat sunnah di kemudian diribai, digunjingi. Itu orang sholat lama betul umpama. Ini malah dosa. Ini malah dosa Bapak jadi. Dia Bapak jadi. Biarkan kita zikir saja, zikir. Bersihkan hati, zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Justru kita mendapatkan pahala sholat sunnah walaupun kita cuma duduk manis, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Itu kita tidak sadar. Kadang-kadang malah di sampingnya malah bisik-bisik yang sangat keras, mengganggu orang yang lagi sholat hukumnya haram. Ya. Karena apa? Kita termasuk menjadi setan di situ, mengganggu kekhusyuannya, akhirnya sholatnya lupa apa yang dibaca tadi ataupun berapa rakaat. Kadang-kadang bisa lupa karena terganggu. Ini bahaya. Ini jangan sampai. Nah, makanya keuntungan kita ke masjid adalah banyak sekali. Di antaranya adalah membaguskan wudunya dan tidak lain ke masjid untuk berjamaah. Artinya tidak karena jamaah itu dipaksa oleh istri ataupun dipaksa oleh anak, dipaksa oleh Pak Haji, tidak, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Jadi sholat fardu ke masjid, ya, bukan sholat fardu yang di rumah berjamaah yang mendapatkan 27 derajat ataupun 25 derajat. Sekali lagi, jangan salah paham. Di antara ulama menafsirkannya, sholat berjamaah yang mendapatkan pahala 25 derajat atau pahala 25 derajat itu syaratnya ke masjid dan tepat waktu yang afdol. Contoh waktu yang afdol itu adalah umpama dari adzan sampai akhir, ya, sampai akhir itu sekitar 15 menit, itulah afdolnya. Umpama seperti itu. Allah a'lam bishawab. Nah, ada waktu afdol, ada
sunnah, ya, atau waktu yang di sunnah apa ini, ada waktu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi afdol itu lebih utama sholat yang ada batas waktunya, yakni 15 menit ataupun 20 menit sejak daripada azan. Itu waktu afdolnya. Setelah itu tidak mendapatkan pahala 27 derajat, Pak. Tapi langkahnya tetap saja kalau berniat sholat berjamaah tetap mendapatkan pahala 1 derajat. Kemudian kesalahannya diampuni oleh Allah, dihilangkan oleh Allah 1 kali kesalahan 1 langkah, dan seterusnya begitu. Jadi jangan sampai di rumah juga jamaah kok dapatnya 27 derajat, tidak. Jadi ulama ini, saya mengikuti ulama mungkin pendapat saya, ya, aukamakal ulama menyampaikannya tidak serta-merta di rumah sholat bersama istri dan keluarga mendapatkan 27 derajat. Yang di sini yang dimaksud adalah melangkahkan kaki berjamaah di masjid, bukan sholat berjamaah di rumah. Ya, paham Pak G? Paham ini Pak Jilul? Sudah mantap paham? Sudah, berarti harus kita pelajari lagi. Sekali lagi, bila ada teman kita, ya, ataupun kita datang ke masjid lebih awal, sholat sunnah, gak usah bicara kalau tidur sama temannya, sudah zikir kepada Allah, zikir. Nah, dengan adanya zikir itu kita dicatat oleh Allah seperti orang sholat sunnah yang tak berhenti. Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalam, terus sampai kita melaksanakan sholat fardu atau sholat sunnah qabliyah. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kadang-kadang kita ini tidak tahu ilmunya, maka kadang-kadang kita itu ego, gak sabaran. Ya. Ada orang sholat, saya lihat itu ya, mohon apa ya, di mana dia hampir semua masjid. Ada orang datang ke masjid lambat sholat sunnah, langsung orang melihat semua. Kadang-kadang mungkin di dalam hati menggerutu, orang itu sudah tahu ini sudah mau habis waktunya, sholatnya lama lagi. Umpama begitu Pak Jider, ya Pak Jider, ya. Derajat di masjid, ya, khusus di masjid, ya, ataupun di musala tempat pada waktunya. Iya, sama. Maksudnya tetap di masjid sama, karena hadis ini sebagian ulama itu mengatakan bahwa perintah untuk sholat jamaah itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan maksudnya. Tetapi di sini hadisnya membawa yang dibawa hanya laki-laki. Tapi sebenarnya perempuan pun boleh. Contoh, para ibu-ibu yang sudah tidak lagi, mohon maaf, kalau wanita yang masih muda itu kan seksi, kadang-kadang menjalan ke masjid, mantap gitu kan, menjadi fitnah. Nah itu makanya disarankan lebih baik sholat berjamaah di rumah atau sholat sendiri di rumah lebih utama daripada sholat di masjid tapi membawa fitnah. Umpama Mas Zainal pengantin baru, istrinya cantik umpama. Saya ini kan orang sendiri, lirik saya jadi fitnah. Lebih baik istrinya Mas Zainal di rumah sholat sendiri lebih utama. Karena apa? Karena kalau datang ke masjid itu membawa fitnah. Sudah tinggi, mancung umpama. Sudah Mas Zainal sudah gak tajam sama Mas Zainal. Nah, sedangkan ibu-ibu ini karena sudah mohon maaf menopos, tidak lagi membawa dampak negatif pada pandangan mata, maka berlaku sama. Yang penting bisa menjaga hak-haknya, yakni tidak membuat mata laki-laki ini terangsang. Ya, kalau sudah tua insya Allah enggak lah begitu. Niatnya pokoknya ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah saya pelajari dari berbagai macam pendapat ulama, yakni hadis ini berlaku utama kepada seorang laki-laki dan juga berlaku kepada semua yang namanya orang Islam di sunnah muakkadah ataupun bahkan fardu ain di sebagian pendapat ulama. Jadi kalau tidak sholat berjamaah di masjid
kita ini sholat di rumah tidak sah, tidak diterima. Itu ada hadisnya juga ada. Ya. Kenapa? Oh, nenek-nenek. Oh, udah. Kalau maksudnya kalau sudah itu menopause, walaupun dia memang masih mau menikah, ada mengapa orang menikah itu nggak masalah seksi atau nggak masalah itu, dia kepingin hidupnya tentram. Wah, itu bahaya pas dari itu. Kalau ketemu nenek-nenek yang super cakep itu terus pakai kacamata hitam ke masjidnya. Kenapa Mas Zainal pakai kacamata hitam? Saya menghindari nenek-nenek yang cakep itu. Wah, gitu. Ya. Ya, pokoknya niatkan ibu-ibu ini datang ke masjid jamaah dan menghindari pandangan laki-laki itu terutama. Tapi insya Allah kalau sudah sudah usia seibu saya 50 tahun ke atas, insya Allah sudah niatnya pun sudah beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak keuntungan ketika ada teman kita. Sekali lagi, sholat sunnah terlambat, kita fokus kepada diri kita, gak usah fokus kepada orang lain. Zikir kepada Allah, sholawat kepada Nabi, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala sholat sunnah meskipun kita duduk manis dan didoakan oleh para malaikat. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang mungkin kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita, menambah semangat kita bahwa sholat di masjid tempat pada